Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Ya, shalom. Terima kasih untuk waktunya Pak Hendra. Sahabat Probos, hari ini saya bersama dengan Pak Hendra dan juga Ibu Nita dengan edisi khusus tahun baru dengan tema pengusaha yang mempunyai hati hamba. Nah, dan sebentar kita akan berbincang langsung dengan Bapak Hendra dan Ibu Nita. Hati hamba yang seperti apa ternyata yang dimiliki oleh beliau. Ya, sahabat Probos, tetap bersama dengan saya. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Hendra. Ya. Nah, ya. Kasih. Shalom sahabat Probos. Hari ini kita berbincang-bincang dalam episode khusus edisi tahun baru bersama dengan hambanya, seorang pengusaha yang punya hati hamba. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Hendra pada pagi hari ini. Shalom Pak Hendra. Shalom Bu. Iya, puji Tuhan. Ya, saya kenal Pak Hendra dari istrinya yaitu Ibu Nita. Ia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Doa di Kemang Pratama. Oke, kita langsung ya berbincang-bincang dengan Bapak Hendra dan Ibu Nita. Iya, salam Bu Nita. Pak Hendra, ya terima kasih ya sudah memberi waktunya untuk berbincang-bincang. Nah, dalam edisi khusus tahun baru ini ada beberapa hal yang kita mau bincangkan. Khususnya hari ini tema kita adalah seorang pengusaha yang mempunyai hati hamba. Wow, luar biasa ya. Apa maksud daripada hati hamba? Nah, kita akan kenali Pak Hendra lebih lanjut lagi. Ya, Ibu Nita, iya, dan Pak Hendra boleh kenalan dulu dengan sahabat penerobos di sini. Ya, silakan. Ya, nama saya Hendra, istri saya juga dan kami punya 2 orang anak, keduanya laki-laki. Kemudian yang pertama sudah menikah, kami sudah punya cucu 1 orang berumur 3 tahun lebih, dan yang kedua yang bungsu berumur 26 tahun. Ya, ya semoga di hari ke depan kita siap untuk mendapatkan mantu kedua. Amin, amin. Wah, jadi Ibu Nita cantik sendiri dong di rumah ya Pak ya. Semuanya pria. Oke, Pak Hendra, saya mau tanya sedikit nih Pak Hendra. Apakah Pak Hendra waktu menikah dengan Ibu memang sudah menjadi pengusaha atau setelah berapa tahun menikah begitu Pak? Oke, waktu kenalan saya itu masih seorang teknisi. Oh iya, di sebuah perusahaan ya Pak ya? Saya seorang teknisi. Dari saya mulai lulus kuliah sampai tahun 95 awal, dimana saya merit. Nah, setelah merit itulah saya berubah menjadi sales. Tapi pertama kali saya keluar dari lapangan. Oh ya, tadi orang lapangan ya Pak ya. Lalu setelah merit kerja di sebuah perusahaan sebagai sales ya Pak. Ya, jadi sebenarnya teknisi Ya. pun saya sudah kerja waktu itu perusahaan Jerman. Kemudian saya sempat ditawarkan menjadi sales, tapi saya waktu itu agak menolak. Saya nanya ke calon istri saya waktu itu, yang akan jadi istri saya bilang gimana, ambil apa nggak? Dia bilang ambil aja udah nggak apa-apa. Sudah. Jadi itu selesai merit, ya saya tukar baju. Gitu ya setelah merit ya Pak ya. Setelah merit, awal Februari itu hingga hari ini saya jadi seorang sales. Ya,
Bapak sadari Pak bahwa ternyata itu adalah jalan Tuhan ya, di mana Bapak sebagai sales tentunya lebih mengenal banyak orang ya Pak ya. Nah itulah yang membuat akhirnya terpikir juga untuk buka usaha nih di bidang itu ya Pak ya, karena sudah banyak koneksi ya Pak ya. Begitu ya Pak? Atau gimana yang membuat Bapak akhirnya merintis usaha sendiri? Ya, to be honest, usaha ini bukan ide saya, tapi ide dari teman-teman saya. Jadi waktu itu saya kenal beberapa orang, kata teman saya, salah satunya bilang, "Ndra, kenapa nggak usaha sendiri?" Saya bilang, males lah. Pertama, saya baru punya anak kedua, gitu ya. Kemudian tabungannya juga tidak banyak, jadi resiko terlalu besar lah. Ya, tapi akhirnya setelah diskusi ya kita bandingkan diri, semua tabungan yang ada kita masukin. Oh, dimasukkan untuk buka merintis usaha ini ya. Itu memang kita pertama tuh tempat, kita punya usaha tempat, tempatnya jauh sekali, rumah di Bekasi, kantornya di Jakarta. Wah, lumayan jauh ya Pak. Lumayan jauh, tiap hari saya harus berangkat pagi-pagi, seperti itu. Itu awal kami berusaha. Iya. Nah untuk Ibu Nita sendiri gimana? Mendukung Pak, Bu? Mendukung untuk usaha Bapak merintis usaha gini gimana? Karena kan tabungan semua dihabisin semua situ ya Pak ya. Mungkin punya planning buat anak begini. Tapi karena mau merintis usaha berarti semua yang ada ditaruh di pembukaan untuk usaha ini ya. Ibu Nita gimana Bu Nita? Ya, saya sih punya iman. Kalau memang itu jalannya harus untuk usaha, lakukan, dan kita juga harus bekerja sambil berdoa ya. Kerja dan saya harus mendukung, gak ada pilihan gitu. Iya. Amin. Jadi sambil berdoa tentunya ya. Nah, saya juga mau tanya nih, kalau misalnya tentang kedekatan dengan Tuhan, apakah memang Pak Hendra ini dari dulu, dari muda sudah cinta Tuhan atau baru setelah menikah nih Pak Hendra? Banyak, secara histori itu terlalu panjang buat saya gitu ya. Ya contohnya mulai saat saya tuh di pemuda waktu SMA, akhir SMA, kelas 2 SMA saya sudah mulai ikut pelatihan guru sekolah minggu, ya walaupun tidak lancar. Kemudian di awal saya kuliah saya aktif di pemuda, bikin majalah pemuda segala macam, cukup lumayan aktif gitu ya. Tapi sebatas kesibukan itu aja. Nah kemudian yang mau saya lebih dekat lagi apa tuh? Ternyata saya lupa, saya udah kuliah juga kalau tidak salah waktu itu, sudah bilang selesai. Adik saya kecelakaan. Kecelakaan, naik mobil temennya meninggal, dia kritis. Nah disitulah titiknya mungkin seluruh dari keluarga saya itu berubah. Jadi di keluarga itu dulu cuma saya sama kakak saya berdua. Oh, iya. Tapi lain enggak. Tapi mami bisa nggak pernah menutup itu. Mereka memberi kesempatan kepada anaknya untuk memilih ya. Memilih. Dan semua dari anak-anaknya itu sekolah Kristen. Iya. Papi saya, mami saya itu berdoa, bapak saya karena kita keturunan ya mereka berdoa seperti biasanya setiap waktu tertentu gitu ya. Ya sudah, mereka lakukan hal itu, ya kita lakukan hal yang kita lakukan. Tapi mereka tidak menentang, tapi mereka mendukung. Ya. Pada saat adik saya masuk rumah sakit dan kritis, disitulah ada komen yang luar biasa dari orang tua saya, papi saya berkata, "Awalah saya sembuh, saya percaya Tuhan." Dan saya nggak tahu kenapa saat itu, mungkin itu cara Tuhan ya. Tuhan pakai saya, jadi entah itu ada yang mencari segala macam, wah ini adik saya maghrib ini akan dipanggil Tuhan, misalnya seperti itu mau tahu. Akhirnya sudah, saya mendekatkan diri, saya panggil adik saya udah kita berdoa aja. Kita berdoa jam 6 sore tepat, dan memang pas jam sore itu adik saya histeris. Rumah sakit, saya mimpi doa segala macam.
kemudian dia tenang. Terus papi dia bilang kalau dia sembuh saya akan percaya dia. Dan papi saya percaya dia sampai dia menikah. Jadi adik sembuh? Adik saya sembuh. Sembuh total? Wah, luar biasa ya. Hari ini masih bantuin saya di atas. Oh gitu. Jadi, ya sembuh total, papi saya mulai percaya. Ya. Jam, kemudian terus menyusul mami saya. Wah, luar biasa. Jadi, Tuhan Yesus ya Pak. Jadi historinya lah. Ya. Tapi yang pasti ada jalan Tuhan yang kita nggak tahu. Amin, amin. Saya percaya sahabat penerobos dari Yesaya 26 ayat ke-7 dikatakan bahwa jejak orang benar lurus karena Tuhanlah yang merintis jalan yang lurus itu. Jadi saya percaya bahwa sejak Pak Hendra nih punya kerinduan datang sama Tuhan. Dan saya percaya bukan Pak Hendra, Tuhan juga yang menaruh kerinduan di hati Pak Hendra ya untuk bisa lebih dekat kepadanya. Dan saat itu ada jalan yang Tuhan sudah rintis buat Pak Hendra nih sampai sejauh ini ya, dengan banyak cerita ya, akhirnya tanpa disadari Pak Hendra sudah menjadi berkat nih buat keluarga besar ya, orang tua jadi terima Yesus. Dan dengan kejadian yang Tuhan izinkan, adiknya mengalami kecelakaan, begitu Pak Hendra ya. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui Pak Hendra. Dan akhirnya kapan nih mulai usaha, merintis usaha ini? Pak Hendra memulainya dan berkembang sampai sejauh ini Pak. Ya, puji Tuhan, kita mulai start tahun 2000 awal gitu ya. Kurang lebih April kalau nggak salah. Oh iya. Dengan nama perusahaan yang sama hingga hari ini, ya kita sudah 25 tahun. Di awal tahun 2000. Kalau salah April 2000. 25 tahun ya Pak. 25 tahun. Banyak ngalamin suka duka dalam merintis usaha ini, banyak ya Pak? Oh iya ya. Banyak suka. Oh banyak sukanya ya, luar biasa ya. Iya. Nah, saya percaya kita bisa bersuka cita dengan proses yang namanya perintisan, bukan satu hal yang mudah ya Pak ya. Tapi kalau bisa berdiri begini, saya percaya Pak Hendra libatkan Tuhan ya Pak ya. Oh pasti ya. Iya. Jadi puji Tuhan istri dukung ya. Oh, iya. Dukung Pak Hendra. Kalau Pak Hendra bilang wah istrinya dukung banget gitu kan. Gini, Pak Hendra ya. Yang saya rasa bahwa hari ini saya 25 tahun. Ya. Saya bisa menilai 24 tahun yang belakangan kan ya. Selama 24 tahun penyertaan Tuhan luar biasa. Saya tidak pernah turun. Waktu zaman COVID saya malah naik. Oh malah diberkati ya Pak. Dia luar biasa. Bahkan pernah kita waktu itu kita bangun rumah ya. Saya berarti bilang istri saya, waduh ini kok udah bulan September omset kita tidak sama seperti tahun lalu, jauh di bawah. Ini sempat turun di September. Di September 2003 atau 2004 lah ya. 2005 ya. Ya. Saya bilang, wah turun ya. Ya saya berdoa, saya bilang apapun kehendak Tuhan saya percaya itu Bapak. Unbelievable. September, Oktober, November, Desember kita dapat order mengganti di total mengganti tahun bulan. Amin ya. Dan hakikatnya dari awal sampai tahun kemarin saya mau bilang grafik saya nih. Puji Tuhan ya. Saya pikir kalau Tuhan. Amin. Kedua, kalau tidak berdoa tuh nggak. Ya. Jadi doa ya Bapak percaya ya bisa membuat keadaan ekonomi artinya perusahaan ini terus meningkat ya. Bahkan di tengah banyak orang kolaps ya Pak, banyak orang PHK ya. Tapi di perusahaan ini tetap maju ya Pak, tetap grafiknya naik ya Pak ya. Dan itu karena doa ya. Betul. Jadi Pak Hendra yakin ya ini semua karena Tuhan nih ya, semua berjalan ya karena Tuhan Yesus ya. Ya, untuk Ibu Nita sendiri pernah nggak ngelihat Pak Hendra dalam keadaan mungkin pusing dengan masalah di kantor, dengan pekerjaan, terus gimana cara Ibu Nita nih untuk memotivasi Bapak nih untuk ayo semangat gitu? Ya pasti dengan doa ya. Kalau saya komunikasi aja gitu loh. Dengan doa dan komunikasi itu akan ada paling nggak melepas ya, dengan komunikasi kita tahu dan doanya. Saya sebagai penolong ini, sebagai pendoa, jadi saya tahu Tuhan tolong arahkan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi dalam keluarga gimana? Pernah nggak ada perselisihan? Atau aman-aman aja, damai selalu gitu Pak? Ini yang saya mau ngomong. Gini, tergantung apapun yang kita hadapi. Cuma ini, pertama saya percaya persoalan itu adalah satu peluang kita untuk bertumbuh. Itu pertama.
Ya. Yang kedua, saya yakin bahwa dia tergantung kita. Apakah kita mengambil itu sebagai satu ujian supaya kita bertumbuh, atau kita merasa itu sebagai hambatan. Tergantung kita. Tergantung respon kita ya Pak ya. Ya, respon kita yang menentukan arah kita mau kemana nih. Betul. Ya, jadi kadang saya sering bersaksi, gitu ya, di depan keluarga kita, gitu ya, terutama anak-anak, laki-laki begini, anak generasi 95 kemari, gitu ya, berbeda dengan generasi saya. Ekspektasi saya seperti saya, tapi tidak bisa. Tapi dengan pergumulan ini, satu hal yang membuat kita berdua adalah kita selalu berdoa. Karena apa? Kita punya pertanyaan kepada Tuhan. Iya. Minimal seperti Tuhan tolong. Jadi di situ di satu sisi kita punya pergumulan, di satu sisi lagi ternyata itu cara Tuhan supaya kita selalu berdoa setiap hari. Amin. Jadi akhirnya saya percaya, saya juga bilang anak saya gitu ya, kamu sekarang udah berkeluarga, kamu sudah bekerja, punya tanggung jawab. Setiap masalah yang ada sebenarnya itu proses kamu kita bisa bertumbuh. Tergantung kamunya mengambil apa. Jadi itulah saya kadang-kadang bersyukur gitu ya kalau punya anak yang khusus segala macam, dalam artian perlu perhatian lebih. Karena itu cara Tuhan membuat kita tidak lupa dia. Ya. Dan saya syukuri itu. Saya syukuri itu. Karena tanpa itu mungkin saya akan terlena. Iya. Jadi Pak Hendra mengerti ya bahwa ternyata setiap proses yang ada baik dalam rumah tangga, baik dalam perusahaan itu adalah latihan ya untuk membuat tetap kuat ya, supaya kita tetap berdoa gitu ya Pak Hendra ya. Dan selama ini gimana Ibu? Apa selalu pasti ada jalan keluar ketika berdoa ya? Pasti ya, pasti ada jalan keluar. Ketenangan dalam doa. Ya. Jadi kita bisa berpikir. Amin, dan kita amin. bisa dapat jawaban-jawaban Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Maunya kan instan, maunya yang seperti itu. Ternyata ada rencana-rencana Tuhan. Oh, ternyata Tuhan maunya seperti itu. Iya, jadi makin ngerti lah ya bahwa di setiap proses itu ada maksud tujuan baik Tuhan di dalamnya ya Pak. Jawaban Tuhan itu ada yang langsung, ya. saya pernah alami, ada yang belum sampai hari ini. Ya. Tapi yang belum sampai hari ini membuat saya terus berdoa. Tapi apa yang langsung dijawab itu membuat kesaksian yang luar biasa buat saya. Amin. Jadi kalau belum dijawab nggak kecewa ya Pak ya. Tetap percaya ya Pak, ada waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu ya Pak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Pak Hendra dan Ibu Nita sekarang ini melayani ya di gereja lokal ya. Dan gimana biasanya nih kalau pemimpin nih biasanya, oh gereja harus ngikutin nih. Kalau saya mau begini berarti gembala harus nurut dong. Gitu nggak Pak? Enggak ya? Oh enggak ya? Ya puji Tuhan enggak. Enggak. Saya lebih baik saya mundur Ya. daripada saya harus konflik. Saya tidak mau. Dalam pelayanan konflik lebih baik jangan. Ya. Saya menolak konflik itu. Betul ya. Maksudnya mundur bukan keluar dari gereja. Iya. Oh ya. Bukan keluar dari gereja, mundur itu berarti kita berdiamlah melihat, wait and see gitu. Nah, iya. Tapi intinya satu, saya nggak ninggalin Tuhan, saya nggak dengan pelayanan, saya apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan saya lakukan itu aja. Iya, betul. Saya nggak lihat orang, jujur, saya nggak lihat orang. Tidak lihat orang ya Pak, kalau ngelihat orang kecewa ya Pak ya. Selesai. Pokoknya fokusnya sama Tuhan aja lah, melayani Tuhan gitu ya Pak ya. Dan ternyata itu yang membuat Pak Hendra bertahan sampai hari ini, bukan hanya di dalam pekerjaan sebagai pengusaha, tapi juga di dalam pelayanan ya. Jadi Pak Hendra ikut itu ya aktivitas gereja lokal, misalnya ada komsel, ikut ya Pak ya sama Ibu ya. Ikut ya Pak. Walaupun sibuk kayak apapun, fokuskan waktu harus untuk bisa hadir begitu Pak. Komit dengan waktu yang ditentukan. Komit. Kamu contoh lah ya, mungkin buat saya teman-teman. Kita di luar negeri nih, beda waktu 4 jam. Mungkin nggak bagus buat kita. Kalau mereka mulai jam 7:30, nanti kita mulai jam 11 ya, 11 lewat. Kita lakukan. Tetap Kami lakukan online ya, waktu online ya. Online kan karena komsel kami kan online. Kita ikut. Terus kami ada di Australia dan ini dengan waktu jam Bekasi. Oh, jadi tetap ya berhenti sejenak. Ah itu dia fokus ya. Fokus artinya berhenti sejenak untuk setiap urusan kebutuhan kita pribadi
untuk kita datang kepada Tuhan ya. Ternyata itu sahabat penerobos yang buat Pak Hendra hari ini tetap bertahan di posisinya walaupun di kondisi banyak perusahaan PHK ya, tapi perusahaan ini makin meningkat begitu. Dan bukan hanya itu saja, juga mereka tetap melayani Tuhan. Ternyata kuncinya doa ya Pak ya. Doa kunci utama yang bisa menyelesaikan setiap masalah ya. Jadi bertahan sampai 25 tahun nih perusahaan ini ya Pak ya. Dan melayani Tuhan juga di gereja lokal dari merit ya, dari merit sampai hari ini tetap bertahan ya Pak melayani ya. Ya walaupun banyak pergumulan atau nggak pernah ada masalah atau ada konflik. Oh tadi Pak Hendra bilang menghindari konflik ya. Menghindari konflik, tapi kalaupun konflik itu selalu ada cara Tuhan. Kalaupun konflik pasti ada jalan keluar. Memang pasti harus ada konflik Bang. Kata Tuhan harus ada perpecahan supaya kelihatan siapa yang tahan uji ya kan. Nah terbukti 25 tahun bukan hanya dalam pekerjaan tapi juga di dalam melayani pekerjaannya tetap bertahan ya Pak ya. Puji Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita bertahan sampai garis finish. Namanya GOB ya, generasi penerobos yang tidak mau berhenti walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Dan saya percaya belum selesai ya Pak prosesnya ya. Masih terus berlanjut, tapi selama kita berdoa pasti ada solusi jalan keluar ya. Oke. Sahabat penerobos, kita akan dengar mungkin ada kata-kata motivasi dari Pak Hendra buat semua para pengusaha yang nonton program ini atau yang bekerja di sebuah perusahaan tapi melayani Tuhan dengan hati yang hamba. Bagaimana caranya bertahan? Silakan Pak Hendra. Oke, jadi gini sahabat penerobos, buat saya pribadi yang selalu saya ajarkan ke anak buah saya adalah Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dengan dasar itulah kita bisa berbuat jujur, oke? Tanpa harus dilihat oleh orang lain. Karena kejujuran itulah membuat kita bisa mencari solusi yang terbaik jika ada masalah. Dan itulah yang saya yang teguh hingga hari ini, ya. Apa yang saya lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan senang, luar biasa, sangat luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan ingin berikan kepada kita pasti yang terbaik, dan itu yang saya terima hingga hari ini, dan saya yakin hingga Tuhan manggil saya. Amin, luar biasa. Jadi itu sahabat penerobos ya, kuncinya ya, tetap Tuhan nomor satu, bekerja dan berdoa. Saya percaya Tuhan selalu menyertai sampai kesudahan zaman. Kita pasti seperti janji Tuhan ya Pak. Naik tidak turun jadi kepala, pasti tidak jadi ekor. Itu janji Tuhan. Demikian sahabat penerobos, kita sudah berbincang dengan Bapak Hendra dan kita mengerti sekarang bagaimana beliau menjadi pengusaha. Ternyata dimulai dari beliau punya hati untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan mulai merintis jalannya. Saya percaya segala kemauan dan pekerjaan datangnya dari Tuhan. Filipi 2 di ayat 13 demikian katakan. Jadi oleh karena itu sahabat penerobos, kita belajar dari Bapak Hendra hari ini, tetaplah berdoa. Masalah pasti ada, tetapi di tengah masalah ketika berdoa pasti ada solusi. Dan bukan hanya itu saja, beliau memprioritaskan Tuhan. Di setiap kesempatan di gereja lokal, beliau bukan mengatur gereja, tapi beliau taat sama gembala. Apa kata gembala, beliau lakukan. Setiap program gereja, beliau ikuti bersama dengan istri dan anak-anak. Dan itulah yang membuat mereka sampai hari ini mereka bisa bertahan, baik di dalam pekerjaan maupun juga di dalam pelayanan. Dan beliau selalu menghindari konflik. Dan ini yang penting sahabat penerobos, bukannya konflik itu kita tengking, enggak, tapi konflik kita hadapi, tetapi kita tidak merespon dari konflik itu, yaitu responnya negatif, tapi kita merespon dengan hal yang positif, bahwa ini adalah ujian, ini adalah kesempatan untuk kita praktek firman. Dan ketika kita mempraktekkan firman, saya percaya iman kita pasti bertumbuh. Jadi bukan hanya usaha yang makin berkembang, tetapi iman kita yang pasti harus bertumbuh. Karena kita tahu ya sahabat penerobos, bahwa ternyata bukan apa yang kita peroleh yang bisa membuat kita memperoleh hidup kekal, tidak. Tetapi yang pasti pertumbuhan iman dan kerohanian kita itulah yang membuat kita memperoleh jaminan keselamatan, yaitu masuk surga. Nah, itulah semua kerinduan kita semuanya. Demikian sahabat penerobos, tetap kuat dan bertahan di dalam Tuhan, dan jangan pernah berpikir mundur. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Saya percaya kita pasti bertahan sampai garis finish. Ingat saudara, slogan kita, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat
karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Biarlah di tahun yang baru kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan pelajaran hari ini dengan Bapak Hendra dan istri bahwa ternyata harus punya sikap rendah hati. Tetap kerjakan tugas yang Tuhan percayakan, baik di dalam melayani pekerjaannya maupun di dalam bekerja. Beri yang terbaik seperti buat Tuhan, bukan buat manusia. Saya percaya tahun yang baru kita akan melihat sepanjang tahun kita ada dalam rencana Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang pasti tahun ini adalah tahun amanat agung. Ya, ini waktunya menjangkau jiwa. Ini waktunya kita menangkap jiwa, dan ini waktunya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat Probos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan JOB. Silakan catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung. Nanti saya akan kasih link Zoom buat sahabat Probos. Dan saya Lydia Kristanto bersama dengan Saya Hendra Suharti. Ibu mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Salam JOB.